setiap hati dan pikiran kami. Oleh karena di pagi yang indah, kami rindukan kembali ya Bapa akan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap pribadi kami, sehingga sepulang dari tempat ini kami bukan hanya memperoleh pengertian semata-mata daripada Engkau, namun lebih daripada itu kami rindukan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan dan Kau mampukan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga lewat apa yang kami kerjakan nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Beri kemuliaan buat nama Tuhan lebih dulu. Kita lama tidak pernah berjumpa. Hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang sangat penting bagi iman kita sebagai orang Kristen. Saudara, saya yakin setiap orang Kristen sadar bahwa peran daripada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus turun atas setiap saudara dan saya, memimpin ke dalam seluruh kebenaran, mengajarkan segala sesuatu, menjadi penolong, menjadi penghibur. Itu adalah peran yang begitu penting di dalam hidup setiap kita. Namun saudara, ketika saya mengangkat sebuah tema hari ini dengan judul Kristen tanpa Roh Kudus, tentu tema ini membuat Anda punya hati itu bergejolak. Pasti Anda yang sedang mendengar apa yang akan saya sampaikan sedang bertanya-tanya. Anda tentunya ada protes kecil di dalam hatimu yang berkata, mana mungkin, aku kan sudah Kristen, sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, harusnya aku sudah terima Roh Kudus. Mana mungkin aku yang sudah belasan kali ikut merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam hari Pentakosta, aku tidak disertai oleh Roh Kudus. Dan mana mungkin aku kan sudah berbahasa roh. Nah saudara, semua silakan Anda simpan lebih dulu. Kita tetap akan tunduk kepada fakta kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan lebih dulu dan kita akan cermati bersama-sama Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Poin pertama, kita akan membuktikan bagaimana atau kenapa bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kenapa ada Kristen yang bisa hidup tanpa Roh Kudus? Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, perhatikan tanda bacanya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Artinya tidak bisa salah. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan sendiri yang bersabda kepada saudara dan saya menjelang dia naik ke surga. Pesan terakhir, pasti tidak bisa salah. Nah saudara, firmannya sederhana. Tetapi kamu akan menerima kuasa.
Perhatikan saudara, tanda bacanya itu koma, bukan titik. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, koma, ditambahi kata dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, silakan yang bawa Alkitab itu diuret-uret Alkitabnya. Kata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Tuhan memberikan kepada kita satu, kuasa, tidak titik, koma, dan saksi. Kalau turun, saudara mikir enggak? Kalau enggak turun gimana? Kalau enggak turun, ayo. Kalau turun, aku jadi punya kuasa, sekaligus aku dipakai saksi, betul ya? Kalau enggak turun, berarti tidak punya kuasa dan tidak jadi saksi. Ya, tidak punya kuasa dan tidak jadi saksi. Tentunya Anda protes. Tuhan, Pentakosta di Kisah Rasul itu tadi, pasal yang kedua, itu kan turunnya Roh Kudus. Tuhan ngomong untuk dunia, untuk kamu belum tentu. Betul saudara? Belum tentu. Saudara, gereja salah. Selalu menjelang hari Pentakosta ada program, ayo kita menyambut pencurahan Roh Kudus. Menyambutnya tidak apa-apa, tetapi kalau Anda kemudian berpikir nanti Roh Kudus dicurahkan kepada Anda lagi, salah. Roh Kudus sudah ada. Cuma persoalannya, dia tidak turun atas hidup semua manusia. Dia tidak turun di dalam hidup setiap orang Kristen. Nah saudara, berarti kita harus mengartikan dulu, kata turun itu maksudnya apa? Kata turun itu maksudnya apa? Sebab di situ dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau tidak turun, ya kita tidak punya kuasa, kita tidak dipakai sebagai saksinya. Nah saudara, untuk membuktikan, mengetahui arti kata turun itu tadi, kita akan memperhatikan dari Matius pasal yang ketiga, ayatnya ke-13 sampai dengan 17. Judul bacaannya Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia segera keluar dari air, dan Yesus ia melihat ada Roh Allah turun ke atasnya. Saudara, artinya turun berarti apa? Tinggal di dalam hidup Yesus. Kenapa dia mau tinggal? Ayat 17 memberikan pernyataan,
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebab Roh Kudus mau turun dan tinggal di dalam jati diri Tuhan Yesus, karena Roh Kudus berkenan kepada Tuhan Yesus, dan Yesus adalah anak Allah yang dia itu cocok. Saudara, ada ibu yang punya anak lebih dari satu di sini, yang tinggal bersama anaknya di hari tua, ada di sini? Atau tinggal sendiri, berkeyakinan aku gak gelem urip bareng anakku, ora iso merdeka? Yang mana? Ada? Atau semua anak itu sudah lupa, hormatilah ayahmu dan ibumu, wes urip-uripo dhewe. Orang tua di masa tuanya tidak dipelihara, tidak diopeni, tidak dihormati, sampai dengan dia pulang dengan tersenyum, pulang ke surga. Nah saudara, kalau kita nanya kepada ibu-ibu tertentu yang tinggal dengan salah satu anaknya, kita nanya sama mereka, ibu, sampean kenapa kok tinggal milih kepada anak yang itu? Entah nomor 1, 2, atau 3, padahal anaknya ada 7. Tentunya ibu ini akan dengan sederhana bilang apa? Aku melok sing itu. Kenapa? Karena aku cocok. Padahal bu, yang itu, yang satunya kan lebih kaya, ada mobil, rumahnya gede. Kalau tidak cocok, dia juga tidak akan. Nah saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus turun atas hidupnya, yang Roh Kudus mau tinggal di dalam kehidupannya, syaratnya satu, jika Roh Kudus itu cocok. Kalau tidak cocok, dia pasti juga akan tidak tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, berarti kita sudah ngambil kesimpulan kenapa orang Kristen bisa hidup tanpa disertai Roh Kudus. Sebab kata firman Tuhan, bukan kata saya, dia tidak berkenan. Kalau dia berkenan, dia akan tinggal. Dan ketika dia berkenan, sekaligus Anda dan saya dapat anugerah, Anda itu diangkat sebagai anaknya. Saudara, untuk meneguhkan pernyataan saya ini, lihat Yohanes pasal 1 ayat ke-12. Dia berkata apa firman-Nya? Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wis podo. Roh Kudus dengan Tuhan Yesus memberikan pernyataan bolak-balik sama. Nah saudara, kita sekarang bertanya pada masalah yang kedua, apa ciri-cirinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya lebih senang tunduk kepada firman Tuhan daripada saya berimajinasi. Tetapi saya menghargai hamba-hamba Tuhan yang sudah berusaha memikirkan kira-kira apa cirinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak yang mengajarkan yang berbahasa roh. Loh, kalau berbahasa roh, kita banyak melihat orang berbahasa roh tidak menghasilkan buah roh. Betul? Bahkan aktivis atau mungkin seorang pendeta pun tergelincir di dalam dosa. Dan anehnya ketika dia masuk penjara karena dosa seksual,
banyak sahabatnya yang besuk. Mereka bertanya, pendeta, ngapain Anda bisa tergelincir sampai sedalam ini? Bukankah khotbahmu itu hebat, baik, memberikan teladan, hidup rumah tangga harus harmonis, harus kudus, seksual adalah dosa dan lain sebagainya. Ternyata Anda jatuh di tempat yang sama yang Anda sudah beritakan. Saudara, hati-hati. Jawabannya enteng banget. Dan dia biasanya berkata, ya ini karena kehendak Tuhan. Saudara, yang berdosa sampean, tapi Tuhan diikut sertakan. Seakan-akan Tuhan itu berkarya memimpin saya ke dalam peristiwa yang saya tidak kehendaki, yang berdosa ini tadi. Saudara, jangan pakai ayat firman Tuhan untuk membela dosa. Ya diakoni, Tuhan ampuni aku dosa. Gentleman seperti Daud, dosa ngaku. Jangan terus kemudian kita ngomong, Pak, roh penurut, daging lemah. Nah saudara, hati-hati. Kalau kita perhatikan lagi, coba ditayangkan Kisah Rasul 1 ayat ke-8 tadi, tanda bacanya itu koma. Artinya berbeda jika kalimatnya itu sedikit susunannya saya rubah. Misalkan begini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, koma, kamu akan menerima kuasa, titik. Kamu akan menjadi saksiku, titik. Dengan kalimat ini yang tanda bacanya koma, 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 itu artinya tidak sama. Artinya apa? Kalau koma sama koma ini artinya kalau Roh Kudus turun atas saya, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita itu satu paket, akan diberkati sama Tuhan dengan kuasa dan diutus menjadi saksi. Itu gandeng. Tapi kalau titik itu bisa saja saya ini punya kuasa tok, tidak dipakai sebagai saksi, tetapi Pak Topo tidak dikei kuoso tapi dipakai sebagai saksi. Artinya saya doakan orang sakit iso sembuh, salah satu kuasa walaupun sempit. Tapi hidupku tidak mencerminkan orang benar. Betul? Karena titik. Tapi ini tidak loh. Kalau Roh Kudus turun sak paket, dikei kuoso sekaligus diangkat jadi saksi. Saksi untuk apa? Kebenaran. Karena apa? Yesus berkata, akulah kebenaran. Saksi Tuhan Yesus mesti orang benar. Tidak ada orang kleru-kleru terus kemudian ditutupi. Ya pendeta kan manusia, ndak ono. Yang satunya Pak Topo ndak dikei saksi tapi uripe bener, ndak dikei kuoso tapi uripnya benar. Ndak ada. Kenapa? Karena firman Tuhannya itu tidak berkata demikian. Itu dikasih tanda baca itu koma dan koma. Ditambah disambung kata dan. Artinya kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya, kita sekaligus diberkati oleh Tuhan dengan kuasa dan diangkat jadi saksinya. Duwe kuasa uripe tepak terus, itu pasti. Oleh karena itu saudara, sekarang kita lihat apa betul yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dikasih kuasa dan diangkat jadi saksi.
Banyak para pendeta ngomong cirinya orang dipenuhi Roh Kudus ada 3, ada 6. Saudara, kurang akeh saudara sebetulnya. Tetapi saya menghormati. Tetapi ciri utama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidupnya, itu cuma 1. Lewat ciri yang 1 ini bisa diwujud nyatakan oleh orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam wujud perbuatan, sikap, tutur kata, dan pemikiran yang jumlahnya tidak terhingga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 13. Ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Saudara, demikian bunyi firman-Nya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dioret-oret. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memimpin, Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Dioret-oret. Cirinya cuma 1. Tetapi oleh orang yang dipenuhi ini tadi bisa diwujud nyatakan dalam bentuk sikap perbuatan yang jumlahnya tidak terhingga. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa uripe bener. Sebab apa? Dia dipakai sebagai saksi, salah satunya. Saksi tidak boleh jatuh, saudara. Kenapa? Karena saksi ini sama dengan model. Model apa? Model kehidupan Yesus yang adalah Kristus. Kita ingat, Kristen disebut pertama di Antioquia itu untuk mengolok-olok sekelompok orang yang diajar oleh para rasul, yang kemudian kelompok ini memperagakan hidup seperti Yesus yang adalah Kristus, sehingga orang yang tidak suka, yang mengolok-olok itu berkata kelompok ini adalah Kristen. Saudara, sekarang kita tes, apakah kita adalah orang yang dipimpin ke dalam seluruh kebenaran? Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran, boleh jadi saudara pulang dari tempat ini terus mulai mikir, bagaimana caranya saya mendapatkan Roh Kudus. Saudara, saya nanya kepada saudara, sing disebut Alkitab itu yang kayak gini atau buku kayak gini? Ya, yang mana? Ini enteng-entengan aja, yang mana? Gembalanya gue luru, podo mbek saya. Ayo, Alkitab yang seperti ini atau yang ini? Setuju ini ya? Oke. Berarti Anda yang sering datang ibadah menggunakan ini, boleh Anda merenungkan, Tuhan, aku mau pimpin poga? Pasti tidak. Berarti Roh Kudus belum tinggal di dalam hidupmu. Kenapa? Di zaman Musa itu perlu mengkuduskan alat-alat ibadah. Loh, ini loh, dengan nyamannya kita itu menganggap Alkitab yo iki ae praktis. Salah, saudara. Kalau ini Anda lakukan terus, orang Kristen dan orang Katolik akan kehilangan kebanggaannya, sehingga kita gagal memuliakan Tuhan, bahwa buku kita, kitab suci kita adalah salah satu buku terlaris di dunia. Sebab apa? Sudah mulai diganti dengan ini.
Betul saudara ya. Ini yang sederhana. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga saudara, kalau Anda tidak disertai oleh Roh Kudus, Anda pun juga tidak akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai saudara dan saya. Dia akan menolong kita, mengajar kita dalam segala sesuatu. Dia akan ngajar saudara dan saya untuk mengatakan segala sesuatu, sehingga orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mulai cara berpikirnya, tutur katanya, dan sikap perbuatannya itu pasti ke dalam seluruh kebenaran, ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga Anda hari ini pulang dari tempat ini tidak pernah bertanya-tanya lagi, "Duh, orang itu sudah berbahasa roh, loh ternyata perbuatannya kok tidak menghasilkan buah roh. Ini gimana?" Saudara tinggal lihat dari perbuatannya sing salah, pasti tidak dipimpin oleh Roh Kudus, pasti. Urusan kamu berbahasa roh sembarang, wong belum tentu nek asli juga gitu. Yang penting adalah apa? Seluruh kebenaran ini tadi. Karena Yesus yang adalah Tuhan, yang menjanjikan Roh Kudus juga berkata, "Aku adalah kebenaran." Otomatis ketika Roh Kudus turun atas saudara dan saya, tinggal di dalam kehidupan kita, memenuhi hidup kita, artinya menguasai kehidupan kita, Dia yang akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Karena kita pun dilengkapi dengan kuasa dan diangkat sebagai saksi. Yang ketiga, setelah saya tahu saya tidak ada Roh Kudus, saya ngerti Roh Kudus punya arti penting di dalam kehidupan saya. Tentunya saya mulai berusaha bagaimana caranya saya bisa mendapatkan atau saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara, Yesus Kristus Tuhan itu pernah bersabda, dan saudara mungkin juga sering mendapatkan dalam bentuk foto. Dia berdiri di depan pintu sedang mengetuk pintu. Itu bisa Anda dapati di Wahyu pasal 3 ayat 20. Pintunya tidak ada grendelnya, ontelnya itu tidak ada, cuma bolongan kunci. Saudara, Wahyu pasal 3 ayat 20. Dia mengetuk pintu hati saudara dan saya. Jika yang di dalam itu mendengar, kemudian mau membukakan, itu lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tetapi kalau yang di dalam itu mendengar dan tidak membuka pintu hatinya, Yesus Tuhan pun juga tidak akan masuk. Demikian pula dengan Roh Kudus, sama. Bagaimana caranya saya mengundang Roh Kudus sekarang? Bukan hanya dengan kata-kata saja. Allah Roh Kudus, jadilah engkau Tuhan dan Tuan di dalam hidupku. Bukan hanya cukup dengan kata-kata undangan saja, tetapi tadi kita tahu dia mau tinggal bersama dengan aku jika berkenan, jika cocok. Arti kata kudus adalah suci. Berarti ketika saya mengundang dia masuk di dalam kehidupan saya, memenuhi kehidupan saya mulai harus berbenah atas hidup saya secara pribadi.
Dosa-dosa yang sering saya lakukan mulai saya bersihkan. Saya mulai hidup dengan kesucian standar Roh Kudus. Supaya apa? Dia merasa nyaman, dia merasa cocok dan berkenan tinggal di dalam kehidupan saya. Saya mulai hidup kudus, saya mulai hidup benar dengan saya selalu menuruti firman Tuhan di dalam kehidupan saya, karena ternyata Roh Kudus akan mengingatkan semua apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada saya. Saya mulai mau berjanji, Tuhan, aku sekarang mau hidup benar, aku sekarang mau hidup dengan suci, aku sekarang mau rajin melakukan firman-Mu. Dan itu ternyata berdampak kepada Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai dengan 23. Saudara, Yohanes pasal 14, saat kita itu melakukan firman Tuhan, itu berdampak kepada saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, kata kami digaris bawahi, dioret-oret, dikasih keterangan di pojokan. Kami itu adalah Yesus plus Bapa. Saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, ternyata kami, anak dan Bapa itu tinggal menyertai kita bersama. Luar biasa. Saudara, kita bertanya, hari ini topiknya kan Roh Kudus. Loh, Roh Kudusnya kemana? Kok kami? Kok anak sama Bapak? Roh Kudusnya kemana? Saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini, nanti Anda akan melihat bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak pernah terpisahkan. Mereka bertiga pribadi yang berbeda, tapi pada hakikatnya cuman satu. Itu tidak bisa berpisah, selalu ada di dalam setiap peristiwa yang ada di muka bumi ini, selalu bersama-sama. Nah, sekarang kita buktikan, kami kan anak sama Bapak. Roh Kudusnya kemana? Loh, saudara tadi baca Matius pasal 3 enggak? Yesus dibaptis tadi. Roh Kudusnya di mana? Sudah di Tuhan Yesus. Berarti kami jumlahnya ada berapa? Ada 3. Anak dan Bapa dan Roh Kudus tadi yang turun atas hidup Yesus. Nah, saudara, ketika Anda rajin melakukan firman Tuhan, otomatis dosa ini Anda singkirkan, berdampak. Tuhan berkenan tinggal di dalam kehidupan kita, menyertai kita. Bapa, Anak, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sekarang kita lihat juga apa akibatnya ketika saudara dan saya nanti diberkati oleh Roh Kudus. Tapi kita akan lihat lebih dulu, Yesus Tuhan yang Roh Kudus tinggal di dalamnya. Oleh karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan sendiri, maka di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23, ketika dia menampakkan diri kepada para muridnya, di mana Thomas tidak ada di situ,
Setelah dia membuktikan, ini aku. Kemudian ayat 22 berkata demikian, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam jati diri Yesus yang adalah Kristus. Dia bisa memberikan Roh Kudus karena dia adalah Tuhan. Kenapa dia bisa berikan? Karena dia dan Allah Roh Kudus dan Bapa selalu jadi satu. Tetapi kita manusia terbatas, kita tidak bisa memberikan Roh Kudus kepada yang lainnya. Kepada sesama kita tidak bisa. Kenapa? Karena derajat kita sebagai ciptaan dan Sang Pencipta itu jauh. Kalau Tuhan Yesus punya kesetaraan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena tiga yang berbeda pada hakikatnya cuma satu. Dia bisa memberikan kepada para muridnya, dan perhatikan ayat ke-23. Kita cukup bisa jadi sama seperti para rasul, sudah hebat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Yesus ingin beritahukan, kamu yang sekarang sudah tak kasih Roh Kudus, Roh Kudus yang sudah berkenan tinggal di dalam kamu, hati-hati, kamu akan menjadi manusia yang berbeda. Kamu akan menjadi manusia yang berbeda dengan hari kemarin. Hari ini setelah kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi manusia yang kata-katamu itu berkuasa. Sampai Tuhan ngomong, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Artinya, nek kamu ngomong dosanya diampuni, aku melok, tak ampuni. Tetapi jika kamu bilang dosanya tetap ada, dosanya ya tetap ada, nempel, gak diampuni. Kenapa? Karena kamu, kita semuanya sudah diberi kuasa oleh Tuhan sesuai dengan Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Padahal Yesus Tuhan lebih senang setiap kita itu mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang jahat kepada kita. Dia lebih senang untuk supaya kita melepaskan pengampunan dosa. Tetapi manusia seringkali gagal melakukan. Ketika dia adalah orang yang merasa benar dan kemudian ditekan habis-habisan, dihabisi oleh begitu banyak orang dengan cara yang tidak adil, seringkali juga orang-orang semacam ini juga akan berkeluh kesah dengan rohnya, mengadu kepada Tuhannya. Sehingga mungkin Anda masih ingat, jika Anda mensolimi saya, sesungguhnya yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan melihat satu persatu dipermalukan. Saudara, orang yang demikian itu berkeluh kesah kepada Tuhannya itu dengan roh. Ayat 23 itu digenapi. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus punya kata-kata yang penuh dengan kuasa. Tetapi sesungguhnya Tuhan lebih senang jika ini tidak Anda katakan, tetapi Anda melepaskan pengampunan. Sama seperti Kristus di atas kayu salib, dia masih berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Haleluya.
Nah saudara, ini sekedar saya membuktikan bahwa Anda dan saya yang sudah disertai oleh Roh Kudus, Dia berkenan hidup di dalam kehidupan kita. Ternyata kita diberkati dengan kuasa, juga diangkat sebagai saksi. Nah saudara, yang terakhir, yang keempat, apa akibat hidup tanpa Roh Kudus? Kembali ke bacaan Kisah Rasul 1 ayat 8. Berarti kita tidak punya kuasa, sekaligus tidak diutus. Saudara, oleh karena itu dapatkan Roh Kudus lebih dulu, baru nyemplung di pelayanan. Kalau Anda nyemplung di pelayanan dulu tanpa Roh Kudus, Tuhan nanti akan ngomong, sampeyan ini lo sopo. Paham tuh? Kamu siapa? Walaupun apa yang kau lakukan adalah segala sesuatu yang dipandang oleh banyak mata, kamu melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan tetap ngomong. Tayangkan Matius pasal 7 21 sampai 23. Ini loh, karena kamu itu bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, otomatis kamu bukan utusannya. Wes toh kamu mau gaya repot, mau main musik, mau jadi WL, memberitakan firman Tuhan, ngusir setan dan lain sebagainya, gak peduli. Asalkan tidak ada Roh Kudus di sana. Yesus Tuhan ngomong, nek Roh Kudus ada di sana, aku kan juga di situ. Karena 3 jadi 1. Tapi kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidupmu, Yesus Tuhan ngomong, aku tidak di situ. Oleh karena itu aku tidak kenal sampean. Betul, masuk akal? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan. Dia yang melakukan itu dioret-oret, kehendak Bapakku di surga. Perbuatan ini mencerminkan sing nuntun sopo, gitu loh saudara. Siapa yang menuntun engkau ke dalam kebenaran? Hanya Roh Kudus. Punya kuasa ngusir setan. Ayat 22 berikutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kalau dilihat secara jasmani oleh banyak orang ini melakukan pekerjaan Tuhan loh. Tetapi ayat selanjutnya berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah bacaan ini, firman Tuhan ini seringkali menimbulkan pertanyaan di otak saudara dan saya? Tuhan, dia mengusir setan demi namamu, berhasil. Dia buat mujizat demi namamu, dia ngajar Alkitab demi namamu, kok Tuhan tidak kenal? Ternyata hari ini disingkapkan oleh firman Tuhan, karena orang ini hidupnya tidak disertai oleh Roh Kudus, sehingga aku juga tidak di situ. Aku juga tidak tinggal di hidup orang itu. Silakan kamu lakukan pekerjaan yang persis dengan pekerjaanku, tetapi aku tetap tidak kenal akan dia. Sehingga kalau Roh Kudus tidak di situ, aku tidak di situ, Bapak tidak di situ, berarti silakan kamu punya kuasa, tetapi kamu bukan saksiku, kamu bukan utusanku. Oleh karena itu dia berterus terang, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Saudara, kok dia bisa punya kuasa? Saudara mesti bertanya. Tadi dia ngusir setan demi namamu. Suatu hari para murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Lukas pasal 9 ayat 49 dan 50. Yohanes berkata, Guru,
kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. 50. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Dia boleh ada di pihak kita, tetapi kenal? Enggak, aku enggak kenal kamu. Kenapa orang ini bisa berhasil ngusir setan? Karena dia ngusir setan demi nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang maha kuasa. Nama Yesus itu maha kuasa, sehingga siapapun yang pakai nama Yesus Tuhan itu bisa berhasil. Tidak heran Tuhan Yesus, tetapi persoalan tak pakai dan tidak itu bicara aku berkenan tinggal di dalam hidupmu atau tidak. Oleh karena itu, engkau yang merindukan melayani Tuhan, yakinkan lebih dulu, pastikan lebih dulu Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidupmu, baru nyemplung. Makanya saya mengkritik ada banyak gereja yang mendorong jemaatnya cari jiwa melayani. Loh, nanti dulu kamu belum tentu utusan ya wis nyemplung. Terus Injil seperti apa yang kamu bisa beritakan sehingga orang yang belum mengenal Kristus bisa bertobat karena ucapanmu dan karena mereka melihat kehidupanmu. Ucapanmu meyakinkan, kehidupanmu menimbulkan tanda tanya. Orang ini juga akan meragukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian apa akibat yang lain? Jelas kita tidak dipimpin ke dalam seluruh kebenaran sesuai dengan Yohanes pasal 16 ayat 13. Orang yang tidak disertai oleh Roh Kudus seringkali memunculkan kehidupan-kehidupan yang membuat Anda geleng-geleng. Padahal ya, bapak itu ya, padahal ibu itu ya, padahal keluarga itu. Mulai aku masih sekolah minggu, mereka ini sudah melayani Tuhan. Kok bisa? Saudara, Tuhan itu kepingin kita dituntun sampai pada akhirnya, setia itu sampai mati. Saudara, jangan terlalu percaya dengan kata-kata orang. Oh, pendeta ya manusia mati bisa jatuh. Tuhan kalau punya orang yang dipakai, dia akan tegakkan terus. Tidak mungkin orang ini akan jatuh. Kenapa? Karena dia ingin pakai orang ini sebagai modelnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula ternyata Roh Kudus itu pun punya berkat kepada saudara dan saya. Di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, pasti orang tersebut ngerti kitab suci. Kenapa? Karena semua firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Injil ini, dia bisa ingatkan karena dia ngajar saudara dan saya segala sesuatu. Remaja kita sering melanggar, dan orang selalu bilang cinta ini buta. Sudah dikasih tahu pendeta, papa, mama, saudara dan sahabatnya, kamu jangan dapat dia. Firman Tuhan sudah berkata bagaimana mungkin terang dan gelap bisa jadi satu. Koyok ndak ono laki-laki lain saja.
Biasanya remaja kita, remaja putri kita atau putra kita tuh ngengkel, malah Roh Kudus sing diajari. Tenang, Roh Kudus tenang. Siapa tahu aku bisa narik dia dan keluarganya menjadi orang Kristen. Nah saudara, padahal Tuhan lewat Roh Kudus sudah ngomong, sudah ngajari, sudah mengingatkan bagaimana mungkin terang dan gelap bisa jadi satu. Tetapi seringkali kita menuai masalah karena apa? Hawa nafsu kita masing-masing. Kita ngengkel, tenang Roh Kudus, siapa tahu aku bisa narik dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang paling akhir yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, berarti ini sebagai catatan tambahan, kita tidak punya kuasa dan bukan saksi, kasih dalam kurung, bukan orang yang diutus, bukan orang yang dipakai oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak tinggal di dalam hidupnya bersama Roh Kudus dan bersama Allah Bapa, sehingga Tuhan tidak pernah mengenal orang tersebut walaupun orang itu melakukan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan Tuhan. Dia melakukan pekerjaan yang sama. Dia banyak mendoakan orang sembuh. Beberapa tahun kemudian dia jatuh di dalam dosa yang menghebohkan. Berarti dia tidak menjadi saksi kebenaran Kristus. Sedang yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8, jika Roh Kudus turun, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kita akan diberi oleh Roh Kudus kuasa, dan kita diangkat sebagai saksi atau utusan. Dan kuasa di sini bukan kuasa yang dalam skala kecil, yang hanya bisa ngusir setan, yang hanya bisa menyembuhkan orang sakit jadi sembuh, walaupun itu juga bagian daripada kuasa. Tetapi kuasa yang mau dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya adalah kuasa yang luas, yang lebih besar, yaitu saudara dan saya diangkat oleh Dia sebagai anak-anak Tuhan yang Dia berkenan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala, berdoa untuk firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Engkau sudah memberkati kami dengan pengertian yang begitu berarti. Sekarang kami mengundang Roh-Mu yang kudus. Berkenanlah Allah Roh Kudus, Engkau menjadi Tuhan dan Tuan atas hidup setiap pribadi kami, sehingga lewat perkenan daripada-Mu Engkau menyertai, memenuhi kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terlebih Engkau akan menjadikan kami sebagai saksi-Mu dengan kuasa yang melengkapi kami. Kami percaya Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami. Kami yakin Engkau memampukan kami melakukan apa yang Engkau tugaskan atas kami, sehingga setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu dan menyukakan akan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa.
Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.